Ya, harusnya peningkatan. Jadi sekarang kita latih lagi bagaimana responnya cepat. Jadi nggak ada lagi kegiatan makan dulu. Dulu saya di lapangan makan itu bawa ke mobil, makan di pos, dipanggil, makannya saya bawa ke mobil, selesaikan di mobil. Dulu saya, ya, dan saya dinas itu 24 jam di lapangan selama beberapa tahun. Ya, 24 jam, baru 2 shift, baru sekarang 3 shift. Jadi dari 12 shift, 12 jam saya pernah ngerasain. Dan itu bertahun-tahun, ya, nggak ada yang namanya kos, nggak ada yang namanya kasur, nggak ada yang namanya hasil, yang ada hanya kursi, tempat duduk. Jadi kalau kata saya jangan ngeluh kayak gitu, artinya jangan berpikir kayak gitulah. Nah, sekarang siap, ya, saya dinas itu 24 jam, dan itu memang baunya minta ampun, kitanya. Nah sekarang kan ada hospitality, ya. Jadi saya harapkan itu, jadi teman-teman serius kita bangun PK3D baik orang maupun sistemnya. Kebetulan saya di krisis, saya mencoba membangun sistemnya. Di bagian SDM akan membangun orangnya, ya, bangun orangnya. Nah ini sistemnya ini yang mau saya ajarkan. Singkat saja, saya langsung ya, karena ini untuk MCI untuk pemilu kemarin. Lanjut, terus. Nah ini, ya, ini alur ini belum banyak dipahami sama PK3D. Nah ini sudah kita ajarkan ke puskesmas dan Sulin. Jadi kalau ditanya anak PK3D nggak tahu ini sama orang Sulin, malulah kita. Karena alurnya ini sendiri dari kita, karena melibatkan Sudin dan puskesmas. Ya, jadi harus paham nih teman-teman. Di TFG ajarkan ini, di hari debat dikumpulkan diajarkan ini, di sini diajarkan ini sini. Dulu materi, sekarang materi, dan sekarang kita praktekkan di lapangan. Ya, oke teman-teman. Jadi pada acara sekarang ini saya harapkan serius, karena habis ini ada lagi, dan kita akan gabung dengan orang luar. Kalau kalian nggak paham ini, kita yang nggak enak. Terutama saya nggak enak, loh kok belum tahu artinya. Apakah belum diajari? Nah ngasihnya itu ngulang terus, akhirnya terbiasa, menjadi kebiasaan. Pas dirubah alurnya bingung semua biasanya. Ya, oke, diulang-ulang, akhirnya menjadi budaya atau menjadi kebiasaan itu kita seperti ini. Oke, langsung masuknya. Pertama, informasi itu masuk ke CCA. Ya, baik di telepon, baik media sosial atau dari instansi terkait. Contoh BPBD, Damkar, masuk dulu ke CCA. Ya, ini akan kita praktekin ntar ya. Dan perangnya masing-masing. Setelah masuk di CCA, CCA akan menelpon petugas operasional. Nggak, bukan kita dapat tuh, oh itu krisis, enggak, itu ada kejadian. Nah itu kita anggap bukan krisis dulu. Ya, semua kejadian kita anggap bukan krisis dulu, sehingga petugas operasional harus datang ke TKP. Apa yang petugas operasional ke TKP? Ya kalian melakukan RHA atau kaji, ya. Apa yang dicari? Ada berapa item, itu sedikit loh. Kalian tinggal pencet, submit, keluarlah di CCA. Dari CCA dilaporkan di grupnya TRC, dan kita dikasih tahu hasil data teman-teman di lapangan. Oh ini kita bedakan, oh ini bukan krisis, ini berdampaknya besar, ini berdampaknya kecil. Oh ini TRC harus turun, yang ini nggak usah, karena kita punya kriteria tersendiri. Jadi nggak semua yang kalian laporkan itu memang TRC harus turun, enggak ya. Tapi keputusan itu diambilkan berdasarkan data kalian kirim ke CCA. Ada kriterianya, karena ada yang krisis, ada yang tidak. Tapi kita itu melakukan penanganan bukan yang krisis saja, yang tidak krisis pun kita lakukan penanggulangan. Nah yang tidak krisis, kalau krisis pedomannya pun sudah ada di Kemenkes. Yang tidak krisis itu pedoman kita berdasarkan pengalaman. Yang tidak krisis kita bagi lagi. Tidak krisis nih, satu, benar-benar tidak krisis. Dua, yang berdampak terhadap kesehatan terhadap masyarakat. Yang ketiganya yaitu potensial terjadinya krisis kesehatan. Jadi ada tiga. Tidak krisis, kalian standby. Contoh kebakaran, kalian standby situ sampai apinya padam, pulang lagi ke pos. Yang berdampak kalian laporkan ke CCA, TRC turun membangun pos kesehatan. Ya, oh potensial sama, TRC datang membangun pos kesehatan.
Kalaupun nih krisis kesehatan, TRC datang membangun pos kesehatan dan membangun HEOC. Nah, bedanya di situ. Oke ya. Saya ulangi dari alurnya. Informasi call center. Call center menginstruksikan petugas melakukan kaji cepat. Hasilnya ada dua, tidak krisis atau yang berdampak. Tidak krisis, Dukes biasa. Kalau krisis, TRC turun. Ya. Ini kalau hasilnya krisis itu ada EWS. Ini belum kita sempat kita bangun. EWS itu Early Warning System. Jadi contoh kebakaran daerah sini atau gempa daerah sini, di daerah tersebut akan dinyalakan EWS. Contoh puskesmas mana yang daerah sekitar akan dikasih warning dari PK3D. Dan dipencet, mungkin di sini saya akan mencet tombol berdasarkan wilayah masing-masing. Oke, TRC turun ya, karena dia berdampak. TRC turun. Apa tugas TRC? Melakukan koordinasi puskesmas, BPBD, Damkar, ya, PMI di situ, RT, RW, lurah melakukan koordinasi. Kemudian melakukan RHA ulang. Yang punya teman-teman tadi simbol, nggak perlu pasti. Contoh kebakaran 100 rumah, nggak harus kalian ngelapor, oh 100 rumah, takut salah lagi, nggak usah, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa untuk sekarang saat ini. Artinya gini, 100 rumah ternyata terbakar, kalian laporkan 120, nggak jadi masalah. Oh ternyata kalian prediksi 80, tapi faktanya 100, nggak jadi masalah, karena itu data yang akan jadi pertimbangan keputusan. Jadi semua keputusan itu berdasarkan data. Data awal yaitu dari tugas operasional. Oleh sebab itu, kaji cepat itu penting banget. Ya, keputusan itu ada di kalian. Bagaimana caranya di datanya? Tanya di warga. Ya, kebakaran, nanya orang lagi madamin api. Ya jangan, orang lagi madamin api yang tanya-tanya, disemprot bisa jadi. Ya, warga yang di situ aja dulu, tanya di warga. Kalau ada karang turunan, tanya karang turunannya. Kebetulan dekat PRT, ya sudah pas tanya PRT. PRW, siapapun yang ada di situ silakan ditanya. Ya, walaupun hanya warga yang nonton, ya warga yang nonton itu maksud saya tanya. Artinya kita nggak butuh data itu terlalu akurat. Kalau akurat, alhamdulillah. Nggak akurat pun bukan suatu kesalahan. Karena nggak mungkin orang tuh ngitung rumah satu-satu kayak gitu. Setelah sehari kemudian baru didata ulang. Itulah namanya update kaji cepat. Jadi setiap hari itu diupdate terus. Bisa jadi sekarang korbannya 5, 2 jam kemudian menjadi 10. Sekarang yang seandainya yang sakitnya 5, bisa jadi 4 karena satunya udah meninggal. Jadi semua segala sesuatunya berubah. Ya, jadi nggak jadi masalah. Karena ada teman-teman di operasional takut salah, nggak usah, maksud saya nggak usah salah, nggak usah takut salah. Jawab aja itu, isi aja kaji cepatnya itu. Semakin cepat kalian mengisi kaji cepat, semakin cepat TRC turun tangan. Kalau TRC turun tangan kan punya teman. Karena insiden komander pertama kali CCA dapat informasi. Kedua, petugas operasional menjadi insiden komander yang kedua. Datang TRC, insiden komandernya diambil alih oleh TRC. Datang pimpinan, insiden komander diambil alih oleh pimpinan, baik Kasapal maupun Kasubag atau kami. Ya, nah yang di TKP lah dia menjadi insiden komander. Jadi teman-teman yang datang tadi insiden komander. Ya, oke. Setelah itu dari TRC, RHA-nya TRC itu ada 2, potensial terjadi krisis dan ini murni krisis. Kalau potensial terjadi krisis membangun pos kesehatan, di sini juga membangun pos kesehatan. Ini pos kesehatan, ini bangun HEOC itu posnya perpimpinan. Kepala dinas, kepala PKTBD, kepala sudin itu dikumpulin, mereka mengambil keputusan. Sisanya kita menjadi ngikutin arah mereka. Ya mereka mau ngapain? Kita ikuti. Hanya TRC membangun tenda HEOC-nya itu dibangun oleh TRC. Dibangun tendanya, orangnya ditelepon, disuruh ngumpul, silahkan ambil keputusan. Yang operasional menjadi IMT PIK dan IMT Mobile. TRC menjadi IMT PIK dan IMT Mobile, tapi bukan mobil TRC ya. Dan membantu yang lainnya. Jadi lebih cenderung operasional tuh IMT Mobile. Jadi sambil membantu pasiennya, lanjut ke evakuasi. Kalau kalian berdua tuh udah evakuasi aja. Ya sekali-sekali bantulah yang di pos kesehatannya. Tapi tugas pokok kalian adalah evakuasi. Jangan berharap di gini, jangan berpikir di bencana atau krisis kesehatan saya tim medis, saya kesehatan, saya duduk aja di meja. Yang datang itu orang, diusir kalian sama BPBD.
saya nggak butuh orang kayak gini, udah pulang aja. Ya, segala sesuatu bisa kalian kerjakan. Karena ini dalam kondisi bencana. Ya, jadi nggak duduk-duduk, artinya bisa jadi ini tim medis, ya bisa ngangkat-ngangkat tenda, bisa jadi di kondisi bencana. Ingat, di kondisi bencana. Kalau standby iya, ya standby kalian harusnya ditempatkan pos, kemudian kalian melakukan pengobatan atau evakuasi. Boleh kalian berpikir kayak gitu. Tapi di bencana tidak ada istilah seperti itu. Bisa jadi kalian membangun tenda, dinas sosial dibantu. Ya, kalau nggak seperti itu kalian diusir di lapangan. Ya, orang lapangan bukan orang manajemen, sama-sama orang lapangan. Dan itu saya pernah alami. Ya, jadi di Lumajang kita membangun itu dari tenda dapur sampai tenda BPBD dibantu. Kalau nggak membantu nih, kita kan dalam satu tim. Kalau nggak bantu dia udah pulang aja. Ya, kita nggak perlu. Karena tim kesehatan bukan kita aja. Di bencana jangan harap cuma kita yang datang. Hampir seluruh Indonesia itu datang. Yang terbaik lah yang akan ya, itu berharapnya PK3D. Kalau kita, ya ngapain kalau nyusahin kita, udah nggak apa-apa, kalian pulang aja. Ya, BPBD berani kayak gitu kita. Kalau kita nggak serius atau tidak membantu dalam kondisi itu. Nah, kalau kalian berpikir saya tim medis, saya duduk di meja melakukan pengobatan, itu kalau standby. Bencana dan krisis kesehatan nggak ada istilah. Ya, saya ingetin, jangan sampai kalian jadi bulan-bulanan di lokasi bencana. Ya, segala sesuatunya bisa kita ambil. Ya, jadi ingat alurnya, saya singkat aja. Informasi datang ke CCA, kemudian diterima CCA, dianalisa, kemudian disampaikan ke operasional. Operasional ke TKP melakukan kaji cepat. Hasilnya dikirim ke CCA, CCA membaca, kemudian harusnya ada rekomendasi ya. Tadi apa? TRC yang rekomendasi. Data itu akan menunjukkan TRC atau tidak. TRC turun melakukan RHA. Nah, RHA TRC ada rekomendasi. Butuhnya apa? Rekomendasi aktivasi HEOC atau hanya aktivasi pos kesehatan. Kemudian baru bangun HEOC. Ujung-ujungnya subcluster kesehatan. Nah, subcluster kesehatan ini kebetulan kita nggak punya karena dia ada 6 subcluster, yaitu pelayanan kesehatan, jiwa, gizi, Kesling, promosi kesehatan, DPI, ya, itu 6 subcluster. Ngapain gizi? Di tenda pengungsian ngecek makanannya, lingkungan ngecek air bersihnya. Kalau kita ngecek air bersih, baru rekomendasi. Oh, nggak ada air bersih, rekomendasi ke pimpinan kita butuh air bersih. Berarti harus koordinasi dengan PDAM. Oh, ternyata listriknya mati, nggak ada akses listrik. Berarti rekomendasi kita minta diadakan listrik. Koordinasinya dengan PLN. Bukan kita ya, yang ngerjain itu bukan kita. Hanya rekomendasi. Dijawab di laporan itu rekomendasinya apa? Apa? Ya kalian boleh di waktu kaji cepat, kayaknya nggak cukup 2 unit, tambah 3 unit. Laporkan ke CCA. Itu rekomendasi dari RHA kalian. Kewalahan kami kalau cuma 2, minta tambah 4. Itulah rekomendasi kalian. Tapi harus ada. Kenapa harus nambah 4 itu? Kenapa? Pasiennya banyak, alatnya kurang, bisa aja seperti itu. Ya, simpel aja. Baru kita bahas ntar. CCA juga mengatur analisa. Pasiennya 2, butuh 4 unit. Lah kan 2, kan cukup 1 unit. Ya kan? Kalau nggak evakuasi. Kalau evakuasi ya baru. Jadi kalian melakukan analisa dan rekomendasi, CCA melakukan analisa dan rekomendasi, TRC juga sama sampai ke sini. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Singkat, habisin kita ke lapangan. Dipanasin dulu. Nah, kelamaan nggak dipanasin. Ya. Kelamaan nggak dipanasin. Kalau nggak dipanasin nggak apa? Nggak hangat. Oke, ya, ayo. Masak, pembagian Mas Agung kemudian daftar nama-nama dan peran masing-masing. Saya kami udah kami bagi ya. Siapa yang jadi ini HEOC, siapa yang menjadi pasien, siapa yang jadi existing. Ya. Nah intinya ini kita pembelajaran. Diminta disiplinnya, ya. Kita belajar, tapi yang diminta disiplinnya. Ya, karena dengan disiplinnya ini kalian bisa lebih baik. Minta nama-nama. Ya, Atesa. Ya, silakan masuk.
Sini. Kasih saja. Ayo. Aduh. Injak. Ya, tetap semangat. PK3D. Berapa? Boleh. PK3D. Kurang kompak. PK3D. Oh, kepanasan kali ya, udah agak lemes ya. Nah, teman-teman, selingan sebentar untuk sesi Bang Dewa, saya akan membacakan nama-nama serta perannya. Mohon untuk didengarkan dengan baik ya, nanti takutnya kelupaan. Yang pertama, untuk peserta tenaga kesehatan existing.